warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Rabu Wage dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang petunjuk alam ya, atau intuisi ya. Entah itu lewat mimpi, entah itu dalam keadaan sadar ya. Saya harapkan teman-teman Rabu Wage ini bisa membaca intuisi ini dalam kondisi sadar. Artinya dalam kesadaran penuh ya, Anda itu mampu gitu loh ya. Anda itu mampu atau merasakan gitu ya, mampu dan merasakan kaitannya dengan petunjuk tadi gitu. Mampu membaca. Lah tentunya untuk kita bisa membaca intuisi itu kita harus melatih yang namanya olah rasa ya. Bukan seperti yang komentar saudara kita ini, saya sudah 2 kali kejadian petunjuk melalui mimpi ya, atau merasakan 2 kali kejadian dan itu menimpa keluarga saya. Lah petunjuk intuisi tersebut ya, ketika itu ada hubungannya dengan keluarga Anda ya, dan belum terjadi, maka yang Anda harus lakukan adalah menyiapkan gitu loh ya, atau meminimalisir jangan sampai itu terjadi pada diri Anda. Itu yang harus Anda lakukan gitu. Itu yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda ya. Jadi jangan dibiarkan gitu loh ya, jangan dibiarkan kondisi Anda seperti itu, jangan ya. Jadi ketika kita tahu ya, ketika kita tahu bahwasanya akan terjadi sesuatu ya di dalam kehidupan kita, maka kita harus berpikir ya, kita harus berpikir bagaimana supaya kejadian itu tidak terjadi pada diri kita. Itu yang harus Anda lakukan ya. Misalkan Anda mampu membaca, akan terjadi apes di dalam kehidupan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Pertama, perbanyak ibadah, perbanyak tirakat, juga perbanyak sedekah. Loh, itu langkah strategis yang bisa Anda lakukan. Itu langkah-langkah spiritual. Langkah-langkah lahiriahnya Anda harus hati-hati. Caranya seperti itu. Bukan ketika kita ini mendapatkan intuisi ya, terus tidak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba Anda celaka ya, tiba-tiba Anda kena masalah terus celaka, terus Anda tidak melakukan tindakan apa-apa. Tujuan dari intuisi ini ya, ketika kita membaca intuisi ini adalah tujuannya supaya kita ini lebih lebih tahu dulu gitu loh ya. Supaya kita ini lebih tahu dulu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan gitu loh ya. Itu yang harus Anda lakukan, itu yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Tujuan dari intuisi itu. Bukan ketika kita ini menerima sebuah intuisi ya, menerima sebuah petunjuk, terus kita nggak ngapa-ngapain, itu salah gitu ya. Nah, tujuan dari kita memahami atau kita mendapatkan petunjuk intuisi kita, kita harus melakukan sebuah tindakan. Nah, kalau Anda katakanlah mendapat intuisi ya, terus kejadian, oh iya dulu itu seperti itu. Nah, makanya teman-teman Rabu Wage ya, tema kali ini bagaimana Anda belajar untuk membangkitkan intuisi Anda, membangkitkan motivasi di dalam diri Anda ya. Membangkitkan intuisi gitu ya. Coba kita bangkitkan intuisi. Caranya sederhana ya. Anda di dalam kehidupan Anda sudah pasti Anda ini pernah mengalami masalah ya. Pasti gitu ya. Pasti Anda pernah mengalami masalah di dalam kehidupan Anda. Lah, masalah-masalah ini gitu loh ya. Masalah-masalah ini coba Anda bandingkan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain. Itu coba dibandingkan. Itu pasti ada gitu ya.
pasti ada petunjuknya gitu ya. Sebelum Anda kena masalah itu pasti ada ada peristiwa yang melatar belakanginya gitu. Ya, misalkan saya mau apes ya, misalkan saya mau dikhianati, itu energi-energi sebelumnya itu pasti ada. Dan pasti Anda ya, teman-teman Rabu Wage ini pernah mengalami berbagai masalah tadi di dalam hidup Anda. Enggak mungkin satu. Nah, coba Anda belajar mengidentifikasi masalah tadi. Belajarnya seperti itu. Ya, itu versi saya ya. Artinya cara saya melatihnya seperti itu. Ya, ini ilmu titen ya. Namanya ilmu titen itu seperti itu. Jadi kita masuk ke dalam diri, membandingkan peristiwa masalah di dalam kehidupan kita sebelum terjadi masalah. Kita bandingkan masalah tahun yang lalu dengan tahun yang lalunya dengan tahun yang lalunya. Semakin banyak Anda membandingkan, itu nanti akan ketemu pola rasa yang sama. Sebelum Anda terkena musibah, sebelum Anda terkena hambatan, kendala, musibah, atau apapun itu namanya, itu pasti Anda akan merasakan itu. Nah, inilah yang harus kita sikapi gitu loh ya. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita maksimalkan di dalam kehidupan kita. Nah, itu namanya belajar intuisi. Lah, kebetulan ya, saya bekerja dulu itu 5 tahun ya, kurang lebih ya, 4 tahun 9 bulan. Itu traveling ya, kerja saya itu traveling ya. Dari kota ke kota seluruh Jawa Timur. Ya, juga ada kalanya Jawa Tengah ya, sebagian seperti Solo ya. Solo, Sragen. Ada juga kota di Jawa Barat ya, seperti Bandung, Soreang, Purwakarta. Ya pernah saya ke tempat itu. Lah, ada juga ya di Pamekasan juga pernah ya. Bali ya, Kalimantan Barat, Kalbar ya. Jadi beberapa kota tadi ya itu melatih gitu ya, secara otodidak melatih peka suasana alam gitu. Saya mampu merasakan alam di Banyuwangi ya, di Situbondo, di Jember, di Ngawi, itu bisa. Nah, ini juga membantu ya, membantu intuisi kita gitu, ketajaman intuisi kita. Ini bukan hal yang klinik ya. Ya enggak tahu ya, Tuhan dulu itu mentakdirkan saya kerja di situ itu ternyata ya juga ada maksudnya gitu loh ya. Yaitu melatih saya supaya saya ini bisa peka suasana alam gitu loh ya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Dan alhamdulillah peka suasana alam itu bisa saya rasakan ya, bisa saya dapatkan, bisa saya rasakan. Ya. Nah, kalau Anda itu ya bisa dilatih secara mandiri ya. Merasakan alam-alam yang ada di sekitar Anda, itu bisa Anda lakukan. Peka suasana alam, peka suasana batin, itu bisa Anda lakukan. Yang penting apa? Anda berupaya, Anda berusaha. Dan saya yakin pasti Anda bisa. Ya, demikian saudaraku Rabu Wage. Silakan ya kalau ada pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.